Benarkah istri diciptakan dari tulang rusuk laki-laki? Atau ini hanya mitos yang selama ini kita salah pahami? Kalau istri adalah tulang rusuk, kenapa banyak yang justru mematahkannya dengan kata-kata? Rusuk itu dekat dengan jantung. Tapi mengapa justru orang yang paling dekat paling sering disakiti? Masalah rumah tangga bukan karena istri terlalu sensitif, tapi karena suami belum paham makna tulang rusuk. Banyak suami bangga jadi pemimpin, tapi lupa satu hal, pemimpin tidak mematahkan yang ia lindungi. Istri adalah tulang rusuk, fakta atau makna kehidupan. Banyak orang berkata, istri adalah tulang rusuk dari laki-laki. Kalimat ini sering diulang, sering dipercayai, namun jarang benar-benar dipahami maknanya. Apakah ini fakta ilmiah atau hanya mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi? Secara sains, laki-laki dan perempuan memiliki jumlah tulang rusuk yang sama. Tidak ada satupun penelitian medis yang menyebutkan bahwa laki-laki kehilangan satu rusuk karena perempuan diciptakan darinya. Maka jika dilihat dari sisi biologi, ini bukanlah fakta tubuh, melainkan simbol kehidupan. Namun, agama tidak berbicara hanya tentang tubuh. Agama berbicara tentang makna. Dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bukan untuk direndahkan, bukan untuk dijadikan alasan menekan, tetapi untuk dipahami dengan hikmah. Tulang rusuk itu bengkok. Jika diluruskan dengan paksa, ia akan patah. Namun jika dibiarkan dan diperlakukan dengan lembut, ia justru melindungi bagian paling penting dari tubuh manusia, jantung dan paru-paru. Begitu pula seorang istri. Istri bukan diciptakan dari kepala agar ia tidak menguasai, bukan pula dari kaki agar ia tidak diinjak. Ia diciptakan dari rusuk, dekat dengan hati, dekat dengan rasa, dekat dengan kehidupan. Di sanalah letak maknanya. Seorang laki-laki yang memahami ini tidak akan membentak istrinya, tidak akan meremehkan perasaannya, dan tidak akan memperlakukan rumah tangga seperti medan perang. Karena laki-laki yang bijak tahu, tulang rusuk bukan untuk dipatahkan, tetapi untuk dijaga. Ketika istri terlihat emosional, itu bukan tanda kelemahan, itu tanda bahwa ia manusia. Ketika istri berbeda pendapat, itu bukan pembangkangan, itu cara Tuhan mengajarkan kesabaran. Rumah tangga tidak runtuh karena kekurangan cinta, tetapi karena kekurangan pengertian. Dan laki-laki yang hebat bukan yang paling keras suaranya, melainkan yang paling tenang saat marah, paling lembut saat istrinya lelah, dan paling bertanggung jawab saat diuji. Maka ingatlah, istri adalah tulang rusuk. Jika engkau menjaganya, ia akan melindungi hatimu. Jika engkau mematahkannya, kau sedang melukai dirimu sendiri. Karena di balik istri yang tenang, ada suami yang menghargai. Dan di balik rumah tangga yang kuat, ada laki-laki yang mengerti makna. Sebaik-baik kalian
adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis ini bukan hanya nasihat, tetapi standar kemuliaan seorang laki-laki. Bukan seberapa keras suaranya di luar rumah, bukan seberapa tinggi jabatannya di mata manusia, tetapi seberapa lembut sikapnya kepada perempuan yang Allah titipkan kepadanya. Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, tidak pernah memukul istrinya, tidak merendahkan dengan kata-kata, dan tidak menjadikan kekuasaan sebagai alasan menyakiti. Beliau memilih akhlak, karena akhlak adalah kekuatan sejati. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan ukur kuatnya seseorang dari seberapa keras ia memukul, tetapi dari seberapa mampu ia menahan amarah." Dan Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang ditakuti musuhnya, justru lembut di dalam rumahnya, karena ia paham bahwa keluarga bukan tempat adu kekuasaan, melainkan tempat aman bagi jiwa. Bahkan tokoh filsafat dunia, Leo Tolstoy, berkata, "Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan." Maka jika ingin rumah tangga hidup, rawatlah dengan cinta. Jika ingin rumah tangga kuat, bangunlah dengan pengertian. Karena istri adalah tulang rusuk. Ia tidak untuk dipatahkan, tetapi untuk dijaga. Tidak untuk diluruskan dengan paksaan, tetapi dirangkul dengan kesabaran. Dan ingatlah, laki-laki yang memuliakan istrinya sedang memuliakan dirinya sendiri. Semoga kita termasuk orang-orang yang kuat dalam akhlak, dewasa dalam cinta, dan bijak dalam memimpin keluarga. Amin. Engkaulah tulang rusukku, bukan karena mitos yang diulang zaman, melainkan karena logika penciptaan, bahwa manusia tak utuh dalam kesendirian. Rusuk bukan di kepala untuk diperintah, bukan di kaki untuk diinjak kuasa. Ia berada di sisi dekat jantung, simbol kesetaraan yang dijaga oleh kesadaran. Mencintaimu bukan soal memiliki, melainkan kesediaan berbagi beban hidup. Sebab dua akal yang saling menghormati lebih kuat daripada satu ego yang menang sendiri. Jika aku menjagamu dengan akal dan nurani, itu karena cinta menuntut tanggung jawab. Maka engkaulah tulang rusukku, bukan untuk dilukai, tetapi untuk dilindungi.
dengan logika, etika dan kesetiaannya dipilih sadar. Mencintaimu bukan soal memiliki, melainkan kesediaan berbagi beban hidup. Sebab dua akal yang saling menghormati lebih kuat daripada satu ego yang menang sendiri.